Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di video pembelajaran. Nah anak-anak, insya Allah hari ini kita akan belajar subtema 3 ya, khusus muatan PPKN. Nah anak-anak yang belum siap belajar, tolong disiapkan dulu perlengkapannya. Yang belum mandi, mandi dulu. Yang belum sholat duha dulu ya. Oke, nah anak-anak, sebelum belajar kita awali dulu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan buku paket kalian halaman 106. Nah anak-anak, coba perhatikan gambar yang Ustazah tampilkan. Nah di situ terlihat gambar Salman dan teman-temannya itu sedang berada di lapangan olahraga. Nah, di bawahnya ada teks. Yuk kita baca sama-sama. Setiap hari Sabtu, Salman bermain bola dengan teman-temannya. Mereka bermain di lapangan kompleks rumah Salman. Lapangan itu terletak di sebelah kantor RW. Lapangan tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Lapangan pertama diberi rerumputan untuk bermain bola. Lapangan kedua disemen untuk bermain bola basket, badminton, bola voli maupun olahraga lainnya. Salman sering memakai lapangan yang ada rumputnya untuk bermain bola. Dalam bermain bola, mereka melakukan kerjasama. Kerjasama dibutuhkan agar permainan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah anak-anak, apakah di sekitar rumah kalian itu terdapat lapangan untuk bermain? Ya, jika ada, kalian harus bersyukur. Ya, kalian bisa bermain bersama teman-teman kalian di rumah. Contoh permainan yang mencerminkan kebersamaan. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar yang Ustazah tampilkan. Di situ ada anak-anak yang sedang bermain bola kaki dan bermain bola voli. Nah, mereka sedang bermain di lapangan, ya. Mereka bersama-sama bermain dengan rukun, ya, di lapangan. Jadi, ketika bermain kalian juga harus bisa menjaga kerukunan ya. Ketika bermain bersama teman, kalian harus bisa menjaga persatuan dalam kebersamaan. Karena jika kita menjaga persatuan, maka ketika bermain kita akan bahagia, akan senang, ya. Ketika bermain dengan teman, ya, bermain bersama-sama teman, kita harus bisa bekerja sama, ya. Kerjasama yang baik akan mewujudkan persatuan. Nah, anak-anak, apakah kalian di rumah ketika bermain sudah menjaga persatuan dan kesatuan belum nih? Iya, yang sudah bagus ya. Nah, yang belum, kalian harus bermain dengan rukun, dengan kerjasama yang baik ya. Nah sekarang sikap menjaga persatuan ketika bermain apa-apa saja. Apa yang harus dilakukan? Iya, yang pertama kita tidak boleh bermain curang. Jadi kita harus jujur ketika bermain. Nah yang kedua, bermain dengan siapa saja. Jadi kalian tidak boleh pilih-pilih teman ketika bermain ya.
tidak boleh membeda-bedakan teman. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus berkata yang baik, berkata yang sopan, ya. Tidak boleh mengolok, ya. Tidak boleh mengejek atau mentertawakan, ya, teman kita yang misalnya kalah ketika bermain, lalu kita tertawakan. Tidak boleh, karena itu akan menimbulkan perkelahian. Ya, kalau sudah berkelahi berarti bersatu enggak? Menjaga persatuan enggak? Iya, tidak ya. Kemudian kita juga harus berbagi mainan, ya. Baik. Selanjutnya, manfaat menjaga persatuan ketika bermain. Nah, anak-anak, pasti ada manfaat ketika kita menjaga persatuan ketika kita bermain bersama teman kita. Nah, beberapa contohnya misalnya nih, sesama teman menjadi rukun. Iya, menjadi lebih erat hubungannya, ya. Kemudian yang kedua, permainan pasti akan menyenangkan, akan seru. Berbeda ketika kita bermainnya ada yang curang misalnya. Pasti kan ada perselisihan, ya kan? Jadi mainnya nggak seru dong. Ya, jadi permainan akan menjadi seru kalau kita bisa menjaga persatuan. Nah, yang ketiga, kita jadi punya banyak teman. Nah, banyak teman-teman kita itu akan bermain dengan kita, mau bermain bersama kita, ya. Nah, kalian bisa mencari contoh-contoh lain lagi, ya, dari manfaat menjaga persatuan ketika bermain. Apa-apa saja kalian bisa tuliskan di buku kalian, ya. Berikutnya, akibat tidak menjaga persatuan ketika bermain. Jadi ketika bermain kita tidak bisa menjaga persatuan, ada akibatnya, ya. Misalnya nih, kita jadi tidak punya teman, ya. Misalnya kita curang ketika bermain, jadi tidak ada yang mau bermain dengan kita lagi nanti kalau kita curang, ya kan? Nah, itu akibatnya. Yang kedua, misalnya kita jadi tidak bahagia ketika bermain, atau permainan menjadi tidak menyenangkan. Misalnya ada yang saling mengejek atau saling mengolok, ya. Jadi permainan jadi tidak seru, tidak menyenangkan, ya. Kemudian yang ketiga, bisa menimbulkan perkelahian. Nah, itu beberapa contoh. Kalian bisa mencari contoh dan menuliskannya di buku tulis kalian, contoh-contoh yang lainnya. Oke, anak-anak semuanya, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Besok kita lanjutkan lagi. Sampai bertemu di video berikutnya. Ustazah akhiri dengan doa tafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.